Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadhakullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulain." Allah tertawa, Masya Allah, melihat kondisi dua orang. Allah tertawa melihat kondisi dua orang. Ingat, kita sudah belajar ya tentang sifat-sifat Allah. Yang saya bahas cukup panjang saat itu. Dan kaidah yang menerangkan bahwa apabila kita mendengar sebuah sifat Allah, di sini di antara sifat Allah adalah Allah tertawa. Apabila kita mendengar sifat Allah, maka sudah yakini saja sudah. Dan jangan bayangkan sifat itu seperti sifat makhluk. Dah. Ya, itu. Yadhakullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulain. Allah subhanahu wa ta'ala tertawa melihat kondisi dua orang. Yaqtulu ahaduhumal akhara. Yang satu membunuh yang lain. Dua orang paten-patenan. Yaqtulu ahaduhumal akhar. Yang satu membunuh yang lain. Akan tetapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yadkhulanil jannah. Tapi kedua-duanya masuk ke dalam surga. Pertanyaannya, kok bisa? Kira-kira kenapa, Pak? Kenapa kira-kira? Tiang kalih, Pak. Sing setunggal mateni niki. Ning kali-kali mlebet surga jel bayangaken. Kinten-kinten keng napa niku, Pak? Apa kayak? Kinten-kinten keng napa? Mboten napa-napa monggo. Mboten saragu-ragu. Nggih. Niki onten tiang kalih. Sing setunggal mejahi setunggale. Jenenge mateni wong kan dosa gedhe nggih. Ning kok jebule teng akhirat loro-lorone mlebu surga jajal. Kinten-kinten keng napa? Salam. Masya Allah. Sing mateni tobat. Bar mateni terus tobat. Allah menerima taubatnya. Akhirnya dosanya diampuni. Dua-duanya masuk ke dalam surga. Makanya dikatakan di sini, yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal. Yang satu berperang di jalan Allah. Jihad. Sampai terbunuh. Yang membunuh siapa? Yang satunya. Masih kafir. Dua-duanya berhadapan-hadapan di medan perang. Yang satu memihak kaum muslimin, yang satunya musuhnya. Bukan muslim lawan muslim ya. Satunya muslimin, yang satunya musuh Islam. Yang muslim ini terbunuh. Ya. Tsumma yatubullahu 'alal qatil. Kemudian Allah memberi hidayah kepada yang membunuh, yang musuhnya tadi. Fayatubullah, kemudian Allah menerima taubatnya. Ingat bahwa orang itu sebesar apapun dosanya, sebelum masuk Islam, kemudian dia masuk ke dalam Islam, sebesar apapun dosanya akan diampuni oleh Allah. Al-Islamu yajubu ma qablahu. Islam itu akan menutupi dosa-dosa sebelum masuk Islam. Kisah Amr ibnul As. Ketika dia dalam sakaratul
maut. Nangis Amr bin As, seorang panglima perang. Dia nangis sehingga anaknya mengatakan, "Wahai bapakku, kenapa engkau nangis? Bukankah kau sudah mendapatkan janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian dan demikian, demikian dan demikian?" Kata Amr bin As, "Duhai anakku, aku ini sudah melampaui 3 masa dalam kehidupanku. Masa yang pertama," kata Amr bin As, "dulu aku itu sangat membenci yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang aku lebih benci daripada Muhammad. Sehingga aku sangat berangan-angan bisa ketemu dengan dia dan aku bisa membunuhnya dengan tanganku." Kata Amr bin As, "Aku yakin kalau saat itu mati, aku akan masuk ke dalam neraka." Ini orang yang membenci Nabi. Orang yang membenci Nabi itu sudah masuk neraka. Makanya Amr bin As meyakini kalau saat itu aku mati, aku pasti masuk neraka. Kemudian Allah memberiku hidayah, kata Amr bin As. Kemudian aku masuk Islam. Setelah aku masuk Islam, maka aku dapatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling aku cintai. Tidak ada orang yang lebih aku cintai ketimbang dia. Ketika masuk Islam, aku ulurkan tanganku kepadanya. Aku matur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin berbaiat kepadamu wahai Muhammad. Julurkan tanganmu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjulurkan tangannya untuk diambil baiatnya oleh Amr bin As. Amr bin As malah menahan tangannya. Engkondisit Kanjeng Nabi. Mangke rumiyin. Dia yang minta Nabi menjulurkan tangannya, dia pula yang tidak mau menjulurkan sendiri. Ada apa wahai Amr bin As? Saya mau masuk Islam, tapi dengan syarat, katanya. Melebu Islam bisa syaratnya macam-macam ya. Tapi dengan syarat wahai Nabi. Apa syaratnya wahai Amr bin As? Allah harus ampuni saya, katanya. Itu dosanya gede sekali, tahu dia. Membenci Nabi Muhammad, membenci Islam. Dosanya besar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Amr, memang engkau tidak tahu bahwa Islam itu akan menghapus dosa sebelumnya. Dan taubat itu akan menghapus dosa sebelumnya. Dan haji itu akan menghapus dosa sebelumnya." Maka kata Amr bin As, maka aku julurkan tanganku dan aku baiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai anakku, kalau saat itu mati aku yakin masuk surga. Jadi orang yang masuk Islam, taubat, itu akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang sudah membunuh muslim, mateni muslim. Dia kemudian bertaubat, diterima taubatnya oleh Allah, fayuslimu. Kemudian orang tadi masuk Islam yang membunuh, fayustashhad. Kemudian dia ikut membela pasukan Islam. Dan akhirnya dia pun gugur sebagai syahid. Jadi loro-lorone pada badan apa? Mati syahid. Melebu surga dua-duanya. Allah ketawa melihat kondisi seperti ini. Inilah yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis yang pertama, di sini diambil faedah, kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ada satu potongan yang belum saya sampaikan di hadis yang pertama. Ya. Lau anna libni Adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan
Kalau seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, dia pasti ingin lembah yang kedua. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walan yamla'a fahu illa turab." Dan mulutnya itu enggak akan bisa penuh kecuali kalau dia sudah dibeseli tanah. Artinya apa? Sudah mati. Ya, kalau sudah mati sudah selesai. Maka dalam hadis yang pertama di sini dikatakan bahwa li'anal ghalib, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, biasanya orang yang tamak dengan harta, alladzi yakunu 'indahu tama' fil mal, orang yang rakus dengan harta, kalau mencari harta tidak tercela, ngumpulkan harta, nyelengi, nabung tidak tercela, asal ditunaikan hak hartanya. Saya katakan kaya, sebagaimana dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaya tidak mengapa, yang penting nopo? Takwa. Yang kita bicarakan orang kaya tapi tidak bertakwa. Dia mengatakan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, li'annal ghalib in annal ladzi yakunu indahu tama' fil mal, biasanya orang yang rakus terhadap harta, annahu la yataharrazu minal asya'al muharramah, biasanya dia itu tidak bisa menjaga diri dari perkara-perkara yang haram. Lamun kentelun enakun, walamun enakun untalun. Dalile angger kentel mesti enak, nek enak ya diuntal baik, gitu ya. Kalau kental itu mesti enak, kalau enak makan saja, enggak peduli itu haram ataukah halal. Ya, ini orang yang sudah tamak itu begitu. Naudzubillah min dzalik. Kemudian wa minal kasbil muharramah, dan dia tidak menjaga diri dari usaha yang haram. Yang penting bagaimana harta itu kumpul. Jadi orang yang tamak harta itu ada dua kemungkinan. Satu, dia tidak menjaga diri dari usaha yang haram untuk mengumpulkan hartanya. Yang kedua, dia lalai dari menjalankan kewajiban agamanya. Dilakoni ninggalaken apa? Salat, dilakoni meninggalkan zakat. Ora gelem zakat, tidak mau zakat, ujare nek zakat ngelongi duit. Kalau zakat khawatir apa? Mengurangi uangnya. Ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi, keluarga saya, dan juga kaum muslimin hadirin hadirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.